Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Gen, apa kabar? Gue lupa ngepin. Ngepin gimana? Nah, ini dia. Hari ketemu lagi barengan sama Dias Danar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Gen. Hari ini hari Senin lagi. Ya, biasa Senin sama Kamis. Gue balik lagi ngobrol sama para pemain film. Dan kali ini, siang hari ini kita akan ngobrol sama the one and only Dion Wiyoko. Gokil. Dion Wiyoko yang bentar lagi akan gabung sama kita. Jadi kita akan nanya apapun ya tentang kehidupan karir perfilmannya Dion Wiyoko. Jadi kalau Sobat Gen ada yang pengen ikutan bertanya apapun itu tentang apa mungkin project selanjutnya Dion Wiyoko, tips sukses acting ala Dion Wiyoko dan lain-lain, pokoknya silakan ngobrol-ngobrol dan tanya aja langsung di komen ya. Di komen langsung nanya, nanti gue akan kasih waktu untuk Dion Wiyoko menjawab. Kurang lebih 30 menit aja kita ngobrol sama Dion Wiyoko siang hari ini. Dan kebetulan kan Dion Wiyoko habis ulang tahun kemarin. Nah, kita mulai bergabung sama Dion Wiyoko nih. Oke. Nah, makanya kita invite Dion Wiyoko sudah ingin bergabung. Kita akan sama sebentar lagi. Jadi buat teman-teman Sobat Gen yang baru pada join nih, kita akan ngobrol barengan sama Dion Wiyoko. Bang Dias, halo Fitria, Ria. Yoi. Kita masih menunggu sambungan, koneksi dari Dion Wiyoko sama dari sini. Nih waiting nih di sini. Jadi Sobat Gen silakan lo nanya apapun. Hari ini kita akan ngebahas film. Wah, makin lama asli. Udah minggu keberapa work from home. Film-film makin banyak yang mundur. Mungkin 2 bulan, sebulan, 2 bulan lagi kali ya. Agustus, September baru bisa pada nonton lagi. So far belum pada bisa nonton lagi. Nah, ini dia. Selamat siang, Bung Dias. Selamat siang, Kakak Dion Wiyoko. Itu dia. Biasanya kan ketemu lo nih kan biasanya pas premier film kan asli. ada kelambu gitu kan. Biar ini dia cast para film. Iya benar. Dion Wiyoko hadir. Sebelumnya selamat ulang tahun dulu, Bro. Selamat ulang tahun. Iya. Thank you. Thank you, Dias. Jadi dirayainnya pas nih, ini kemarin ya ulang tahun ya berarti ya, tanggal 3 ya? Iya, benar, 3 Mei. Tanggal 3. Ini langsung ulang tahun pertama kali ngerayain work from home dong, berarti ya, ngerayain di rumah baru pertama kali ini tahun ini ya? Mohon maaf nih, pekerja seni nggak ada yang work from home nih. Iya, bener Pak, Pak. kita NFH, nganggur from home. Oh iya, belum ada syutingan. Nggak ada. Selama perayaan ulang tahun baru pertama kali dong dengan di rumah aja, nggak kemana-mana, nggak sama temen, nggak sama istri, kemana gitu. Iya, sebenarnya sih kalau di rumah aja pernah sih. Cuma kalau dalam kondisi kayak gini, ya ini pertama kali sih. Memang ini kondisi yang spesial dan luar biasa sih. Jadi candlelight dinner di rumah aja ya sama istri ya, mantap ya. Iya. Dian, thank you banget. Sebelumnya gue mau ngucapin thank you buat Sobat Gen yang udah pada banyak yang request lo nih. Ya, minta Dion Wiyoko buat ngobrol. Jadi emang gue setiap Senin sama Kamis Gen FM bikin ngobrol sama pemain film, Pak. Gitu. Nah, buat ini orang kan pada kangen sama film-film Indonesia ya, karena benar. Udah berapa lama tuh belum tayang lagi nih dan belum tahu sampai kapan gitu. Ya kan? Kita akan ngobrol-ngobrol. Ini ternak ayam di belakang lancar nih, Pak. Iya. Gala premier nggak ada, preskon nggak ada. Ternak ayam tetangga bunyi jam segini, nggak tahu deh gimana. Ini serunya, gue kalau dengerin siaran di Gen FM ya, siaran dari rumah kita ya, dari rumah masing-masing. Itu kadang ada tukang bubur lewat. Tadi di rumah low profile ya. Yoi, di rumah Kemal, di rumah Sinyo itu suka ada tukang tetangga lagi tuh bunyi lagi. Asik sih, back sound-nya tuh natural banget, berasa kayak natural. natural. Gue pengen nanya ke Dion, berarti sebelum work from home, sebelum pandemi, ada project yang lagi harusnya jalan tapi ketunda? Film? Kalau film sebenarnya nggak ada. Jadi memang tahun ini gue belum ada project yang udah firm gitu. Belum ada sih gitu. Masih ada lagi negosiasi dan baru dikasih sinopsis kayak gitu. Cuman ya memang gue ngeliat sih memang banyak teman-teman yang memang sedang produksi atau filmnya akan tayang di bulan Maret.
dan April dan seterusnya itu semuanya di stop kan. Jadi memang ya emang itu solusi terbaik sih, kita harus menunda semuanya juga gitu kan. Jadi ya emang harus di stop dulu ya. Tapi kalau secara nih kan lo pertemanan di dunia perfilman, di keresahannya apa sih saat-saat ini nih? Apakah nggak tayangnya film di bioskop, ataukah produksi mundur, ataukah kan ada juga yang tetap ngejalanin reading online, ada juga tuh. Nah tapi kalau dari keresahan teman-teman aktor sendiri, dari teman-teman terdekat tuh apa di masa-masa sekarang nih, Yang? Nah, kalau masalah produksi sih memang pasti yang pusing pasti produser gitu ya, produser film. Gimana caranya untuk ngatur timeline, schedule mereka ini untuk masalah launching filmnya gitu. Cuman ya memang keresahan-keresahan dari teman-teman pekerja film ini memang mungkin para aktor dan aktrisnya mungkin punya tabungan lebih lah gitu untuk bertahan hidup beberapa bulan ke depan gitu. Tapi untuk pekerja-pekerja filmnya seperti kru-krunya, terus juga ya banyak yang terlibat lah, departemen-departemen di film ini banyak sekali memang yang ya istilahnya itu mungkin pekerjaan itu harian juga, terus juga mungkin per project juga. Jadi ya itu keresahan sih, dan gue lihat banyak sekali gerakan-gerakan yang mengajak teman-teman untuk memberikan donasi kepada pekerja film, terutama untuk yang memang sedang membutuhkan gitu. Iya benar. Tapi ini kalau kata-kata kangen bioskop nih, sekangen-kangennya bioskop nih sekarang ini ya. Banget. Gue sih padahal tuh banyak banget film-film yang gue tunggu. Apalagi bentar kan harusnya bulan Mei ini summer movie nih. Iya. Wah kan banyak banget. Iya. Wah, gila. Makanya gue ngerasa kayak ini harus bikin sesuatu, karena kan nonton belum bisa ke bioskop, dan ya banyak yang bilang kan karena film. Gue terakhir itu masih MC tuh hari Jumat, Pak. Senin udah disuruh di rumah aja tuh sama pemerintah. Jadi ada film yang hampir tayang, tapi nggak jadi tayang gitu. Gila. Makanya gue pengen nanya juga, kalau ngomongin, kan tadi gue iniannya adalah gimana sih pengen belajar juga, dapat ilmu dari Dion Wiyoko, Sobat Gen, ngedalamin karakter dalam sebuah film, dalam sebuah peran gitu ya kan. Kalau ngomongin karir nih, kita ngomongin karir, lu pertama kali terjun ke film itu tahun berapa sih, Pak? Gue itu sebenarnya kalau ngomongin filmnya itu di 2008. Tapi gue 2008. Ya, terjun dalam dunia acting tuh mungkin di tahun 2006 mungkin kalau nggak salah, 2005 2006. Oke. Jadi gue tuh bener-bener mulai itu dari nol banget sih. Jadi gue tuh awal mulanya tuh pernah ngambil figuran-figuran sinetron gitu. Gue pernah dapat tuh jadi figurannya sinetronnya Chico Jericho sama Bella Laudia Cinta Bella. Iya. Judulnya Cinta Bunga gue gitu. Gue pernah dapat, jadi kayak bener-bener cuma satu scene gitu. Terus gue juga ya beberapa kali lah jadi extra figuran gitu yang cuma 1-2 dialog doang gitu. Jadi gue bener-bener mulainya dari nol sih gitu. Tapi baru mulai dapat peran yang cukup besar itu di jadi supporting tuh 2008 juga, sinetron dulu gitu. Oh, sinetron dulu tuh awalnya? Awalnya sinetron juga gitu. Oke. Terus? Waktu itu gue bareng sama Ben Joshua gitu, sama Nadila Ernesta. Iya. Nah, itu gue gitu dapat peran supporting jadi temennya Ben Joshua, dan itu dialognya lumayan banyak. Nah, itu memang pengalaman gue yang ya nggak pernah terlupakan juga ya, karena gue sekali dapat dialog cukup banyak, nervousnya luar biasa, retake 30 kali lebih, dan diomelin sama sutradara gitu. Terus. Nah ya jadi ya itu normal sih gitu, dan itu wajar gitu. Sampai saat ini pun gue ngerasa pada saat gue acting ataupun memerankan satu karakter dalam satu film, istilahnya itu hari-hari pertama itu butuh pemanasan memang bener gitu. Jadi pada saat kita persiapan mau syuting film, ada namanya reading proses, itu penting memang. Itu semakin kita banyak latihan, terus semakin kita connectin chemistry sama lawan main, itu makin lama makin terbiasa. Jadi pada saat di onset tuh udah santai gitu. Kalau semakin jarang, jadi pemanasannya tuh kayak diesel kan, lama gitu panasnya gitu. Lama, bener. Jadi itu proses banyak gue jalanin sih gitu. Jadi gue nervous, terus juga belajar acting pun juga sama lawan-lawan main juga gitu, sama acting coachnya juga. Jadi semua itu dijalanin ya jalan sesuai sama pengalaman juga sih gitu. Sampai dengan saat ini gitu. Berarti
Kalau ngomongin film pertama lu apa, Pak? Setelah sinetron dulu, baru ke film kan berarti? Iya, gue waktu itu gue filmnya tuh film horor, men. Horor ya? Iya, cuman gue tuh agak lupa sama judul tayangnya. Awalnya tuh judulnya tuh gue paling ingat tuh Sukronggeng sebenarnya. Cuman pas mau tayang akhirnya diganti judul. Ya mungkin lebih menarik kali ya gitu. Tapi gue agak lupa nama judulnya apaan. Gue mesti ngecek Google dulu. Cuman itu 2008 itu gue film pertama gue bareng sama Bang Nayato. Terus, nah di 2009 baru gue film gue yang Serigala Terakhir yang lumayan sering tayang di TV itu. Iya, itu film sering kedua banget. Gua. Tiap lebaran ada. Pasti itu sering banget jam 1 malam lah. Tayang jam 1 malam lah. Bener-bener. Oh, jadi Serigala Terakhir tuh film kedua ya? Film kedua. Itu banyak banget tuh case-nya awal-awal. Ada Abimana juga. Iya, bener. Abimana dulu belum namanya Abimana. Belum, Robertino. Dan Abimana di situ bahkan nggak ada dialog loh, seinget gue. Di Serigala Terakhir. Iya. Dia gitu. Sekarang jadi bapak film nasional dia. Iya, jadi maksud gue di Serigala Terakhir itu lu, Abimana, terus Vino. Ada Vino, terus ada Reza Palevi juga ya? Reza Palevi, Dallas, Ali Syakib, Fathir Muchtar. Fathir, gokil, dan semuanya sekarang masih bertahan di industri perfilman Indonesia. Itu sih biasanya sih. Dia banyak yang komen ada suara ayam nih. Ini jadi kan sebelum lanjut memang gue gak kebayang lu interview lu ke distrik sama suara ayam gitu, gimana ya konsentrasinya? Gue konsen kan. Suara ayamnya aja nih yang sebenarnya dia yang keganggu sama kita. Gue nggak tahu di sini mendung di daerah rumah gue di Tangsel di Pamulang. Jadi mungkin ayam mengira ini masih pagi gitu. Padahal ini udah siang. Oh iya, bener. Nggak apa-apa ya, yang lagi nonton ya, yang lagi komen ada ayam. Ini sebagai penghias saja. Oke, berarti Serigala Terakhir. Abis itu film bunyi lagi. Aduh, sorry kan, nggak apa-apa ya. Nggak apa-apa. Berarti film yang terakhir Susi Susanti yang tayang. Susi Susanti. Abis Susi Susanti ada Lampor? Bener. Lampor. Berdekatan. Beda seminggu. Ya. Beda seminggu ya. Jadi karena kita lagi waktu itu promo Susi Susanti, terus habis itu Lampor, lo ada beberapa hari yang nggak bisa ikut promo karena harus promo Lampor ya. Iya, benar. Jadi film gua terakhir tayang tuh Lampor. Iya. Gue juga nonton ini lo Pak, apa namanya, web series yang 3 hari menyelesaikan cinta. Asik. 3 hari menyelesaikan tiga episode mengakhiri cinta. Nah, itu dia 3. Pokoknya gue itu nonton. Lo kalau balik lagi ke peran ya, ke peran. Lu lumayan pemilih nggak sih orangnya, kayak mesti sedetail apa, atau mau mencoba yang baru, atau emang nyaman dengan peran-peran yang udah biasa lo mainin enaknya? Iya. Kalau awal-awal sih gue pasti ngambil semuanya sih ya. Gue pasti nyobain lah gitu. Apapun yang memang ada project yang gue ditawarkan, itu gue ambil kesempatan itu sebaik mungkin. Karena buat jam terbang juga, buat pengalaman juga gitu. Tapi semakin kesini, ya pasti picky tuh harus lah gitu. Pasti kan kita aktor pun juga nggak bisa yang main dalam satu peran itu aja gitu. Pasti kan kita pengen explore lagi, pengen ngembangin juga, pengen ngerasain pengalaman baru juga di karakter yang berbeda gitu. Jadi picky itu bukan berarti kayak rese terus jadinya negatif gitu, tapi picky itu memang ya pengen mencoba explore dan juga memang apakah karakter itu pas bisa gue mainkan atau enggak gitu. Dan itu ya kepercayaan itu emang harus ada kerjasama dari produser, dari sutradara juga, dari casting manager juga gitu. Nah, iya. Terus apa formula dari seorang Dion Wiyoko? Kan nih banyak juga mungkin Sobat Gen ada yang baru mau mulai untuk ke dunia acting. Gue aja baru dapat peran, Pak, jadi MC kemarin, Pak. Oh iya? Perannya jadi MC, coy. Iya. Tapi gua gini, acting. Tapi ya menurut gue gini, peran yang memang sangat tulus pada saat difilmkan tuh menurut gue tuh jadi diri sendiri dulu aja gitu. Jadi jangan berusaha untuk mencoba cari karakter yang beda. Wah, totalnya biasanya orangnya diem banget terus jadinya cowawakan kayak gimana. Yang akhirnya tuh jadi kayak dibuat-buat banget gitu. Makanya kan kadang-kadang ya di festival-festival film Indonesia ataupun luar negeri banyak banget yang peran-peran baru itu tuh baru terjun terus dikasih karakter yang bagus, memang cocok banget sama aktor itu, jadinya tuh
wah fresh banget orang nonton tuh. Banget, ya. Gue inget banget sama Putri Marino. Putri Marino sekali-kalinya main film, booming. Betul. Iya. Tapi memang pas banget karakternya gitu loh. Jadi itu sih, itu buat teman-teman yang mungkin mau memulai acting, ataupun pada saat mau casting, coba jadi diri sendiri dulu aja gitu loh. Apa yang bisa kita olah dari rasa-rasa ataupun pengalaman yang sudah pernah dialami. Misalnya rasa sedihnya seorang Dias gitu, seperti apa gitu. Marahnya seorang Dias itu kayak gimana. Itu aja dieksplor. Gak usah tau-taunya. Coba nyari gimana ketawanya Joker di film Joker gitu. Wah, iya. Itu belajarnya cukup lama kan. Jadi sesimpel itu dulu gitu. Nah, nanti itu ongoing pasti learn by doing juga pasti kan bisa ngejalanin, bisa belajar dari teman-teman, terus juga lawan main senior juga gitu. Terus pada saat workshop pun juga kita udah diketemuin sama acting coach, itu juga sangat membantu juga gitu. Jadi jangan berkecil hati dulu sih kalau untuk memulai. Bang, saya casting nggak diterima-terima. Tenang, saya 2 tahun casting nggak pernah diterima. Tuh 2 tahun. Gue juga pernah ngerasain jadi figuran, pernah jadi extras. Kadang tuh jeleknya di Indonesia itu pengennya semuanya instan gitu. Pengennya langsung dapat jadi peran besar, pengen terkenal dan lain-lain. Yang akhirnya tuh pemikiran itu jadinya tuh ya akhirnya nggak mau ngelaluin proses itu gitu, nggak mau belajar, nggak mau ngerasain susahnya dulu gimana caranya ngedapetin peran, casting ditolak dan lain-lain gitu loh. Iya. Itu padahal penting loh, padahal itu satu hal yang penting. Itu pengalaman apa juga membuat mental lo kuat juga ya, jadi nggak serta-merta langsung dapet, ya nggak mungkin lah gitu. Iya. Kecuali lo sesuatu siapa apa segala macam gitu. Kalau sekarang kan memang banyak. Bukan banyak, ada beberapa yang ada pertimbangan lain, entah itu karena lo YouTubers besar apa segala macam, itu beda cerita gitu ya kan. Tapi kalau emang menjalani prosesnya bener, jadi diri sendiri dulu. Makanya gue pas dapet di telepon tuh, ada satu peran nih, tapi perannya jadi MC. Ya gue seneng lah, gue gak usah acting. Udah makanan hari-hari. Jadi diri sendiri di depan kamera pun juga belum nggak segampang itu loh. Ya kan? Setuju gua. Ya kan? Bener. Suruh ngulang berapa shot, dilihatin banyak orang. Terus kata magis action itu. Gila, itu bener. Bisa diucapin sih. Walaupun gua tahu nih kamera lagi nggak ke gua, tapi kan butuh ada suara gua buat mancing atau dari belakang gitu ya. Action. Itu gua deg-degan, Pak. Iya. Bener, beda. Padahal MC udah berkali-kali, mungkin lo juga acting udah berkali-kali, peran udah banyak banget gitu, tapi tetap ada, kalau ada kata magis action pasti ada sesuatu yang beda lagi gitu ya. Iya, itu manusiawi banget sih, dan menurut gue tuh itu harus, rasa itu harus selalu ada di dalam seorang aktor ya gitu. Kalau misalnya kita ada punya passionate sama acting, terus juga punya rasa pengen tertantang dalam satu eksplorasi karakter, pasti pada saat memulai satu karakter baru, terus baru pengenalan sama lokasi dan lain-lain, itu pasti ada sih, itu manusiawi banget gitu. Kalau nggak ada itu malah rasanya aneh gitu. Kalau lu nggak punya rasa takut, nggak punya rasa kayak apa itu besar dan lain-lain. Iya. Malah jadi lah kok lu kayak nggak peduli sama peran lo gitu ya, sama karakter lo. Kebal jadinya kan. Kebal. Ini banyak yang bilang di sini nih, netizen jadi semangat, lo bening banget, Kokodion. Kalau gini hop saya seger tuh. Waduh. Jadi seger. Ya kan, nggak salah emang Sobat Gen. Kalau ini beneran deh yang masuk ke GDF requestnya tuh Dion Wiyoko. Oke, bening-bening nggak? Jadi kadang nih layar atas ditutup Pak, kadang Pak layar gua ditutup. Kasian bener. Kalau berarti dari banyaknya film yang udah lo peranin, Yon, yang mana yang kalau gue nanya bukan paling berkesan ya, yang paling menguras energi untuk lo masuk ke dalam peran itu? Nah, mungkin itu yang tepat tuh. Yang paling kayak wah gila, into banget sama peran itu tuh yang mana? Wah, kalau milih satu sih susah ya, karena menurut gue kayak beda-beda kategori gitu ya. Kayak yang terakhir aja Lampor itu menurut gue tuh juga menguras energi banget gitu, karena menurut gue jadi seorang lelaki Medan yang punya apa ya, temperamen cukup besar gitu, itu pun juga waduh, apalagi filmnya horor pula gitu. Jadi capek banget sih energi untuk yang harus gue keluarkan, dan juga dari keseluruhan cerita. Tapi memang gue kebantu banget sama lawan main Asti, Asti waktu itu ya, Saudara Mas Guntur. Terus Susi Susanti pun juga menguras energi gue juga, karena itu latihan fisiknya juga luar biasa. Oh benar.
terus karakternya pun juga ya meskipun lebih easy going ke seorang Alan Budi Kusuma dibandingkan Susi, tapi ya tetap gimana caranya gue bisa ngimbangin gitu. Jadi sebenarnya kalau gue cuma milih satu karakter yang paling menguras energi terus habis itu yang lain enggak, itu nggak adil sih ngerasa. Nggak adil ya. Cuman gue bisa ceritain setiap film itu apa sih yang menguras energi, misalnya di Check Kill Post 11 seperti apa, gue menguras energinya, terus Serigala Terakhir juga seperti apa gitu. Mary Riana, gue film pertama gue menjadi lead actor tuh, peran utama tuh Mary Riana. Oh iya, yang iya gue nonton tuh sama 2014. Chelsea Island 2014. Oh, oke. Jadi itu film pertama gue dapat peran utama. Oh, itu ini balik lagi nih, berarti ini proses adalah segalanya, berarti ya balik lagi ya. Benar. Karena kan jadi bayangin dari awal mula gue jadi figuran 2006, gue bener-bener baru dapat peran utama di film itu 2014. 8 tahun. Iya. FTV pun juga gue juga awalnya tuh ya jadi teman-teman yang nggak enak banget lah gitu, akhirnya baru dapat peran utamanya pun juga setelah sekian tahun gitu. Tapi itu nggak, ya bukan menjadikan lo kayak udah deh nggak dapet nih, mundur. Kalau sampai lo mundur nggak akan ada di titik sekarang kali ya. Benar. Kan kalau kata orang bijak nih, kalau kita meneruskan perjuangan kita itu nggak pernah akan ada kata gagal. Kalau kita berhenti baru kita gagal. Tapi kalau kita terus nyoba terus, kita pasti bisa sukses. Gila, iya. Gue ini loh kan baru masuk umur 30 ya, kekhawatiran umur 30 kan. Iya Pak, baru masuk gue. Lu baru 30 ini? Muka kayak 40 ya. Iya, udah ternak ayam gitu kan. Ada ternak kambing juga gue. Baru 30 kan faktor pandemi ya, jadi nggak dicukur-cukur ya gitu. Itu ada keresahan gini loh gue, kayak wah 30 gue belum sukses, belum mendapatkan apa yang waktu dulu pernah gue impikan di umur 20. Ada kelintas untuk kayak udahlah gue belokin aja. Itu nggak boleh, harusnya kayak gitu. Harusnya tetap usahain lagi terus aja gitu. Pasti kan ada pernah banget mengalami beberapa fase-fase kehidupan seperti itu gitu ya. Gue tuh pernah juga awal mulai gue masuk di bener-bener serius di dunia entertainment tuh di 2008 tuh pun juga gue tuh awalnya tuh udah kan gue udah nyobain tuh casting iklan, terus sinetron dan lain kan ya cuman gitu-gitu aja. Modeling pun juga gue nggak terlalu sukses lah gitu. Sampai akhirnya di 2008 itu gue sempet interview di bank swasta. Waktu itu gue udah akhir tahun, akhir semester gitu. Jadi gue mau nyoba kerja di bank swasta, terus akhirnya gue udah diterima gitu, tinggal masuk training gitu. Cuman gue ngerasa kayak ada pergolakan dalam diri gue sendiri gitu, kayak ngerasa iya. Apa gue yakin mau kerja di meja kantor, terus gue ngerasa kayak perjuangan gue selama ini masih gue tinggalin gitu aja gitu. Iya. Sampai akhirnya gue tuh entah gimana di hari yang sama, di habis gue interview bank swasta itu, gue ketemu lah sama manajer gue yang sekarang ini, Sulung Landung. Mas Sulung, iya. Nah, habis itu bukan berarti gue dijadiin artis terus terkenal, enggak juga gitu. Gue kenal dulu, terus gue kasih tahu background gue seperti apa, saat ini gue ngerjain apa. Akhirnya gue tuh sempat karena gue waktu itu pernah jadi runnernya IOWO gitu. Wah, gokil. Nah, akhirnya gue tuh sempet bantuin Mbak Dian HP, komposer. Itu jadi runnernya dia, jadi kayak bawain makanan minumannya dia, barang-barang. Serius tuh Pak? Serius, pernah tanyain Mas Ulu, pernah gue ngalamin itu. Gokil. Karena gue tuh di IO kan juga kayak gitu kan, lu tau lah jadi runner tuh kayak gimana gitu, ngecekin rundown, terus bawain makanan minuman kayak gitu, gitu konsumsi. Itu gue ngalamin, sampai akhirnya ngerasa mungkin Mas Ulung gue punya bakat lebih, dan akhirnya gue punya tekad yang lebih, dan akhirnya dia mencoba untuk kenalin lah sama casting manager PH pada saat itu gitu. Akhirnya tembus, sinetron tembus, FTV tembus, iklan tembus, film tembus. Puji Tuhan gue udah 12 tahun berarti gue kenal sama Mas Sulung, dan puji Tuhan masih dan ya harusnya seterusnya, amin gitu. Amin. Jadi sampai sekarang masih ya. Mas Sulung ngeliat acting gue tuh waktu pas film gue yang jadi MC kemarin. Jadi dia ada di lorong gitu kan, gue MC biasanya mindik-mindik kan, lihat part gue gitu kan. Lu kenapa sih teman kondangan ya? Mariposa. Oh, Mariposa. Iya, Mariposa. Ya ampun, itu film ya udah lagi kenceng-kencengnya gara-gara pandemi shoot gitu ya. Asli. Itu padahal kayak, wah orang-orang bisa lihat gue nih MC walaupun 2 detik.
Aduh, tenang, Iya, tenang. tapi ntar katanya balik lagi, ntar ada Yoi, lagi. itu Jadi namanya kesuksesan tertunda, bro. amin ya, benar benar benar. Tapi jadi mudah-mudahan ini maksud gue, tapi itu kayak kan nggak ada yang satu, nggak ada yang kebetulan. Berarti lo ketemu Iya, Mas Sulung juga udah jadi satu jalan Tuhan juga, akhirnya ketemu bahkan sampai sekarang gitu kan. iya, iya. Gue Yoi, nggak tahu gimana jalan hidup gue kalau misalnya gue tetap ngelanjutin terima sebagai pekerja bank swasta itu, ya mungkin gue bisa sukses juga di sebagai banker betul, gitu. Tapi betul. gue nggak akan bisa ngedapetin feel dan pengalaman yang saat ini gue dapetin sekarang ini gitu, yang menurut gue Yoi. priceless banget gitu. Gini katanya gini, kalau kata ini gue mengutip katanya Bang Valentino Simanjuntak, Valentino Jebret, lo Iya, mungkin bisa kaya dengan cara apapun, tapi mungkin lo nggak sehappy sekarang apa yang lo jalanin kalau dengan sesuai hati lo, ya kan? itu Itu tuh. Jadi lo quotes mungkin, hari Senin oleh Bang yoi, Dias. mungkin gitu. Gue kan gue sarjana keguruan Pak. Teman-teman gue 95% jadi guru kan. Ya kan? Mungkin sukses juga, bisa juga punya kehidupan yang layak apa segala macam, menghidupi keluarga dan lain-lain. Tapi mungkin tidak bisa sebahagia sekarang sebagai MC dan penyiar radio gitu. Setuju. Lo juga Sebenarnya mungkin tuh gitu kan? gue mau balikin tadi yang ngobrolan lu yang tadi, gue lu ngerasa umur 30 tapi kok lu ngerasa Iya, sebagai MC iya. gini-gini aja apa gimana. Iya, Tapi iya. lu nggak ngeliat, men. Lu nggak ngeliat ke bawah bahwa teman-teman yang ada di bawah lu itu mungkin nggak cerita ke lu langsung, tapi dalam hati, waduh gue pengen deh jadi seorang Dias Danar yang nge-MC-in semua film-film nasional. Itu luar biasa loh prestasinya. Bisa Iya, kenal iya, iya, banyak iya. orang film, Iya, iya, aktor iya, dan iya. aktris. Itu kan menurut gue networkingnya tuh nggak bisa didapatkan dengan mudah gitu. Jadi Setuju, setuju. itu sih, nah ya sama juga yang masalah kesuksesan. Lu kalau Mm-mm. ngomongin materi, ya lu Mm-mm. nggak ada mentoknya nih gitu. Sama Betul, halnya kayak misalnya betul. gue sebagai aktor film atau teman-teman Mm-mm. yang lain aktor film lainnya, kenapa sih dia kok lebih milih film daripada sinetron gitu? Iya, Meskipun sebenarnya nggak nolak-nolak juga gitu. iya, Tapi iya. ada rasanya tuh, ada sensasi dan pengalamannya itu yang berbeda pada saat mendapatkan karakter di film. Mm-mm. Memang sinetron duitnya kencang banget, luar Oh, biasa. tiap hari Waduh, stripping. stripping Yoi. luar biasa. Ah, Tapi ah, ah, bukan itu ah, yang dicari gitu. Dia ah, ngerasa ah. ya dalam saat ini kondisinya cukup kok, berlebihan malah Mm-mm. gitu. Mm-mm. Biasa bisa Mm-mm. Mm-mm. menghidupi keluarganya. Tapi dia punya passionate yang luar biasa untuk mendalami Mm-mm. satu peran, itu yang nggak pernah didapatkan kalau ngerjain di mungkin di sinetron atau di bidang kerja lainnya gitu. Iya, 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 setuju gue. Jadi emang kita harus lihat sisi positifnya ya, Iya. jadi lebih bersyukurnya ya. Wah, gila. Tidak salah hari ini Senin termotivasi dengan Dion. Lumayan lah, dapat inspirasi dikit lah ya. Wah, bukan dikit lagi, Pak. Bener, keren. Karena kan orang-orang kayak beneran yang tadi lo bilang ya, kalau gue lihat mundur lagi, kayak sama lu, gue bisa ngobrol, kemarin langsung WhatsApp apa segala macam. Sebelumnya kan gue hanya jadi penonton film-film lu. Nah, Terus Mbak Mira Lesmana, nah Mas itu Riri dia tuh. Riza sampai bilang kayak, wah ini nih MC perfilman Indonesia, sampai gitu. Gue kayak, Nah, wah Mbak, ini gila. buat teman-teman Gen FM yang ngikutin live hari ini juga. Gue tuh juga lumayan amazed sama lu ya gitu ya. Gue gak ngerti tiap kali premier film tuh selalu lu. Tapi gue akuin, nih gue kasih komplimen buat lu nih. Gue Asik, selama asik. ini itu jarang banget dapetin ataupun ketemu sama MC premier film itu yang bisa ngeflow dan bisa menanyakan sesuatu yang nggak itu aja ke aktornya Iya, ataupun iya, ke iya. siniasnya gitu. Jadi Iya, enak iya. gitu loh. Jadi kayak lu pada saat premier lu ditanya sama MC-nya itu kayak ngobrol sama teman gitu loh. Jadi Iya, penontonnya iya, iya, itu iya. nggak bosen gitu. Jadi gua akuin ya, karena lu kenapa jadi sering banget dipanggil buat premier ya karena kualitas lu. Gokil. Ini quotes, thank you Pak. Ini quotes akan gue potong, gue posting nih. Benar. Mungkin karena ini kali, balik lagi ke passion, karena gue kan suka film Indonesia ya. Nah, Ya, jadi awalnya gue tuh suka banget nonton film. Jadi setiap kali Gen FM dapet tiket gala premier zaman dulu awal-awal gue masuk Gen FM, itu selalu gue minta Pak, gue aja yang nonton, gue aja yang nonton gitu. Ya kan, jadi gue biar nonton duluan. Nah, gue suka banget. Pas gue lihat setiap datang gala premier, wah gue ntar nih bisa MC gala premier nih. Gitu, alhamdulillah sampai sekarang. Nah, wah luar biasa yuk, ya. terakhir itu pas gue dapet obrolan ini sama Ko Ernest di film Imperfect. Ya kan? Waktu siang, lo udah datang belum ya? Siang yang kita press con setelah nonton press screening. Kayaknya Udah datang ada. udah Datang. Gue nanya kan sama Ko Ernest kan, Ko,
sorry tadi kalau kurang. Kan itu pertama kali tuh gue MC film dia tuh, karena gue belum dapet tuh film dia, susah banget gue dapetin nih gitu kan. Dapet gitu. Terus gue nanya, gimana kok, sorry ya tadi kalau kurang-kurang. Nah ini bedanya lu tuh karena lu passion, suka sama film Indonesia, sama lu kan punya kualitas nge-MC karena sebagai penyiar radio, jadi kesatu gitu Pak. Iya bener. Itu makanya itu kalau kerjanya tulus, kerjanya dengan passion itu beda sih. Jadinya itu hasilnya tuh bakal jadi punya nilai plus gitu. Wah gila. Gue jadi nggak enak nih, muka gue merah nih. Istilahnya dibanding-bandingin misalnya sama Coki Sitohang suruh ngasih premier film, kan beda sama bapak dia. Bener. Kan? Bener. Berarti yaudah gue di situ aja film. Gak mungkin gue ngambil ranah wedding ya kan? Tidak mungkin. Belum tentu juga. Kali aja tentu, banyak. Bener. Kali aja ada event wedding yang memang pengen cari personalnya kayak lu. Yes, itu dia mudah-mudahan. Ada yang minta say hi buat perawat. Aku lagi berjuang untuk COVID nih, Nadia. Boleh say hi. Halo, namanya siapa tadi? Coba bentar. Nadia Humaira. Halo Nadia, semoga semangat terus, jaga kesehatan, dan juga tetap semangat buat menjadi garda terdepan untuk memerangi wabah COVID-19 ini. Semangat terus, Nadia. Semangat terus. Oke, kita kasih kesempatan 5-10 menit buat Sobat Gen dan juga yang lagi nonton lo pada live buat nanya ya. Jadi pertanyaan-pertanyaan yang masuk ke komen kita akan tanyakan langsung nih ke Dion Wiyoko. Silakan. Nih, kau dapat info silakan mau yang mau nanya nih sambil gue nyapa-nyapa juga ya. Iya, boleh, silakan. Ini ada Bang Aryo Rubik nih. Waduh. Saudara Mas Barongsai. Selamat siang, Bang. Tadi juga ada Benny Lim. Ada Ronaldo juga nih, SKB. Waduh. Mantap. Terus siapa lagi nih? Pertanyaannya di mana gue bacanya? Nih, nanti gue yang baca. Ada beberapa juga yang masuk dari ke Gen FM juga. Yes. Kalau Bang Aryo Rubik, gue ketemu ini dia Astradanya Sidul The Movie kan? Iya, betul. Iya, yeah. Tuh gara-gara Sidul The Movie, Pak, kaki gue menginjak Eropa, Pak. Nge-MC di Belanda untuk film Sidul. Oh iya? Gila. Ini Sidul yang pertama kan, gala premiernya di Belanda tuh. Di Amsterdam. Dibawa gue ke sana sama PH-nya. Wih, special request ya. MC kalau premier filmnya mau gong harus ada Bapak Bias Danar ya. Aduh, amin. Ini gue ada beberapa message yang udah masuk DM ke Instagram Gen FM, gue nanyain sambil nunggu yang di komen ya. Kalau boleh memilih satu peran ke depannya gitu ya, lo pengen karakter seperti apa? Kayak kemarin nih ada satu pertanyaan sama ke Baskara. Baskara pengen jadi orang yang ini, Baskara Mahendra pengen orang yang psikopat gitu-gitu tuh. Kalau sebenarnya sih iya sih. Peran apa yang lo pengen tuh? Sebenarnya itu pun juga mungkin ya pengen juga karena belum pernah. Itu pasti ya hampir semua karakter yang belum pernah gue peranin pasti gue pengen banget gitu. Dan sebenarnya gue pun juga kayak Susanti gitu ya. Gue tuh pengen banget jadi olahragawan gitu. Gue waktu dari kecil aja gue tuh sering banget ngikutin lomba-lomba kayak pekan olahraga nasional dan lain-lain. Jadi gue tuh dan almarhum bokap gue pun juga mantan atlet nasional juga gitu loh. Jadi gue tuh cabang apa? Cabang bowling. Oh iya. Dia pernah dapat perunggu di SEA Games 83 masalah. Wah gokil. Iya. Jadi gue tuh pun juga punya apa ya passion di olahraga gitu. Sampai akhirnya gue tuh pengen dapetin karakter film tentang olahragawan. Dan puji Tuhannya gue dapet nih tahun lalu nih sebagai Alan Semua dan juga legenda juga gitu. Ya itu sih salah satunya yang terwujud gitu ya. Mungkin kedepannya sih ya gue tuh nggak pernah menutup kemungkinan sih. Gue nggak kayak menunjuk satu gitu terus habis itu gue cuma mau nextnya gue cuma mau itu doang gitu ya. Enggak juga gitu. Kalau misalnya ada peran-peran yang masuk menurut gue itu misalnya karakternya apa istilahnya itu fisiknya hampir sama tapi kalau isinya beda itu kan jadi looknya hasil outputnya nggak akan berbeda juga gitu. Jadi setuju. Gue nggak harus menutup kemungkinan kayak cuman gue harus jadi psikopat enggak juga gitu. Jadi banyak banget peran-peran yang gue bisa explore dan masih gue kejar. Dan masih luas gitu ya, masih stretch banget itu ya. Banget. Oke, ada pertanyaan dari Good VCK nih. Film yang paling berkesan proses syutingnya itu film apa? Yang paling berkesan proses. Kalau proses yang paling lama, sebenarnya tuh film Susi Susanto tuh paling lama prosesnya. Oh iya? Hampir setengah tahun menurut gue. Iya. Karena gue itu belajar badminton tuh hampir 4 bulan. Si Laura lebih lama lagi. Oh iya. Jadi
latihan fisik 4 bulan, terus reading hampir 2 bulan, jadi itu cukup lama sih. Terus Serigala Terakhir pun juga cukup lama fisiknya juga. Nah, masalahnya tuh persiapan di film tuh, jadi kalau misalnya ada orang awam nih nanya gitu, lu syuting Cek Toko Sebelah tuh berapa lama sih? Lu syuting Susi Susanti itu berapa lama sih? Kok sebentar ya? Kok lama ya? Kok sebentar? Jadi kayak kita ini memang di film Indonesia ini punya tantangan besar sih, masalah standarisasi gitu. Dan juga hak kewajiban yang harus didapatkan oleh pekerja film. Semua itu nggak dilindungin gitu loh. Masalah jam kerjanya, berapa lama kerjanya, standarisasi untuk mendapatkan satu film itu berapa lama. Jadi persiapan yang panjang dan pendek itu ya nggak bisa disamaratakan sih gitu. Hasilnya kadang-kadang persiapannya pendek tapi toto hasilnya gila booming. Sebegitunya, betul. Iya. Terus persiapan yang kemarin film Susi Santi panjang banget tapi hasilnya ya gitu-gitu aja gitu. Asli. Iya. Jadi emang beda-beda ya, treatmentnya beda-beda juga berarti ya tiap filmnya. Oke. Nih ada yang nanya lagi, Elvina, kok di saat waktu pandemi ini planning traveling gimana? Lo kan lagi suka-suka moto, suka-suka traveling. Itu terhambat dong pastinya. Terus gimana tuh? Kalau sekarang kan memang yang pekerjaan tetap gue tuh sebenarnya sebagai travel presenter gitu kan di acara TV swasta gitu. Jadi memang ya gue tuh minimal ya sebulan sekali tuh harus traveling gitu. Ya saat ini ya gue terakhir tuh pulang trip dari Sulawesi Selatan itu tanggal 5 Maret. Nah habis itu udah nganggur gitu. Udah 2 bulan nih gue nih. Udah 2 bulan nih. Yang gue rasain sih gini ya, memang gue bosen memang. Gue 2 minggu lalu, 3 minggu lalu gue sempat ngerasa kayak istilahnya tuh kayak mentalnya tergoyang lah gitu lah. Gue waduh, I see. Kebayang gak sih lu harus diem di apartemen gak bisa ngapa-ngapain, cuma ngeliatin jalanan, bengong sendiri, main game, main game nonton. Tapi gue harus tetap bersyukur gitu. Karena di luar sana itu banyak banget teman-teman dan juga saudara-saudara kita yang lebih membutuhkan dan kekurangan gitu. Jadi pada saat kita masih bisa di rumah, kita masih bisa makan cukup dan lain-lain, kita masih bisa ngebantu yang lain, ya kita syukurin aja sih. Jadi ya untuk masalah traveling ya gue saat ini memang gue ya stop dulu, ya nanti kalau udah kelar ya gue merayakannya luar biasa. Asli. Ada nanya kapan naik gunung lagi? Naik gunung tuh bagian dari ada di acara lo atau ada lo suka naik gunung sendiri, Pak? Dulu gue sebelum punya acara ini sempet memang naik gunung sendiri sih gitu. Gue memang paling tinggi tuh gue naik gunung ke Rinjani. Wih, 3767 MDPL. 3726. 3726 MDPL melewati 7 bukit penyesalan. Itu. Lu pernah? Pernah, Pak. Wih, luar biasa. Gokil. Itu Salam gokil. Lestari. Lu 2000 berapa berarti? Tahun berapa? Gue itu waktu umur 30. Nah, gue waktu masa bujang ini buat intermezzo juga. Jadi gue itu punya apa ya? Selebrasi lah ngerayain ulang tahun gue tuh di masa bujang gue sampai terakhir tuh nggak salah umur 30 itu deh. Jadi gue tiap tahun itu, tiap ulang tahun tuh gue ngerayain sendiri, gue solo trip gitu. Gue pernah kayak keliling Indochina sendiri, terus gue pernah bungee jumping tertinggi di dunia tuh di Macau tuh sendiri. Sampai akhirnya bener-bener yang ter-effort dan luar biasa itu gue yaitu Gunung Rinjani ini. Gue tuh ngedaki sendirian pas gue ulang tahun gitu. Tapi ternyata salah. Sorry. Ternyata memang tahun lalu gue meskipun udah nggak bujang, tapi gue pernah ngerayain sendiri sih. Itu juga nggak sengaja sih. Gue tuh ngerayain di Arctic gitu. Nah, cuman itu ngomongin masalah naik gunung, gue memang dulunya sempet lumayan suka sih naik gunung gitu. Cuman sekarang udah nggak kuat. Staminanya belum berlatih. Belum harus pemanasan dulu. Tapi Rinjani the best sih. Rinjani gokil sih ya. Lo berarti berangkatnya lewat Sembalun, turunnya lewat Senaru. Nah, gue nggak turun ke Segaranak, jadi gue tetap balik ke Sembalun lagi. Iya. Tapi sendirian, Pak. Iya, sama porter. Iya, sama porter. Tapi maksud gue nggak ada partner jalan nih. Nggak ada. Gokil sih itu. Ya itulah. Makanya gue tuh ngerasa kayak banyak banget gue ngelewatin masa-masa kesendirian gue lah di waktu masih muda dan juga masih bujang gitu. Tapi memang itu yang memang itu nggak harus disedihin, nggak perlu kok lu ini sih itu nggak perlu dikasianin gitu loh. Karena itu yang gue sukain dan itu memang yang gue cari gitu loh untuk mencari pengalaman mungkin juga cari yang sesuatu yang berbeda tapi positif tuh
itu ya nggak masalah gitu. Kalau Karena sendiri. tiap orang punya cara berbeda untuk mengapresiasi dirinya sendiri, ya nggak sih? Iya, benar. Gitu. Jadi pengen balik lagi asli. Saking gue sayang sama Rinjani, anak gue tuh ada nama Rinjaninya. Jadi anak gue namanya Oh, Senjani. Semeru Rinjani gitu. Jadi 2 puncak iya, gunung yang gak terlupakan tuh buat gue. iya sih. Itu gokil, Rinjani sih Gokil. gokil. Tapi emang cakepnya sih the Gokil best. juga. Iya. Worth it sih, Wah worth it. itu. Ntar kita akan ada waktu lagi ngomongin tentang gunung. Tapi ini ngomongin film dulu hari ini ya. Iya. Dia ada Christian Dogunardi. Film apa yang kakak suka aktingnya? Dan karena apa? Tuh. Maksudnya film bukan yang Film gue mainin lu. kan? Oh, film Film gua. apa yang kakak suka aktingnya? Yang lo suka aktingnya? Berarti ini iya Christian. Ini film Medion apa film yang lain? Harusnya Lo film lain bebas. lah ya. Yang Kalau lain film gue boleh. kan terlalu subjektif lah gitu. Iya, yang film yang lain. Masalah performance-nya gue kan harusnya penonton yang menilai. Yang gitu. menilai, Nah, betul. ya. Kalau gue ya, referensi gue dari dulu, gue itu ngidolain banget sama Denzel Washington. Kalau dari luar ya. ya. Itu gue nonton banget gitu. Dari film-filmnya John Q, terus juga film-filmnya, pokoknya semua film Denzel Washington pasti gue nonton. Gue tuh ngerasa kayak salut sih sama seorang Denzel tuh yang sekarang udah kakek-kakek aja masih bisa main action ataupun karakter-karakter yang keren banget gitu. Nah, kalau dalam negeri, gue tuh punya panutan seorang Lukman Sardi, menurut gue tuh yang luar biasa. Dari zaman dulu gue ngidolain, gue ngerasa kapan ya gue bisa main sama dia. Ternyata gue bisa main dan ternyata satu manajemen sekarang gitu. Bahkan satu manajemen dia. Low profile dia, terus juga gimana dia itu selalu mau sharing, mau dengan murah hati untuk berbagi sama teman-teman yang lebih muda, lebih junior gitu. Semua tuh nggak ada pembedanya itu, dan apa ya, rasanya tuh punya kewibawaan yang luar biasa sih seorang Lukman Sardi itu, yang mungkin buat teman-teman yang baru mau mulai di dunia acting tuh contohlah seorang Lukman Sardi yang menurut gue yang luar biasa sih panutan. Kalau yang muda sih menurut gue ya Reza sih sekarang masih the one and only sih. The one and only Reza. Yoi, belum dapet nih jadwalnya, tadi kita pengen ngobrol juga sama dia gitu ya. Ini ada Wahid, katanya ketemu lu di Gunung Tambora 2015. Oh iya. Yoi. Pernah, jadi setahun kemudian akhirnya gue pernah naik Gunung Tambora itu selebrasi 200 tahun meletusnya Gunung Tambora. Waktu itu gue lagi pegang program juga sih di TV sebelah. Itu juga itu naik gunung terakhir 2015. Tambora ya berarti terakhir ya. Lo kangen lagi ya. Kalau ada nanti mudah-mudahan jodohnya lagi. Ke gunung tuh emang bukan sembarangan lo ngetrip sih, karena emang kayak jodoh. Beneran. Bener. Pasti ada cerita deh di balik Rinjani itu. Gue rencanakan panjang banget. Beberapa kali nggak jadi, akhirnya jadinya ketemu sama teman-teman yang nggak kenal, baru bisa berangkat bareng. Nah, gue tuh sukanya ya filosofi sama pendaki gunung itu menurut gue tuh cocok banget sama yang kita alami di kehidupan gitu. Lu berinteraksi sama alam, lu harus positif sama alam juga. Apa yang lu berikan sama alam pasti lu akan mendapatkan ke diri lu sendiri juga gitu. Terus betul. Untuk menuju puncak pun itu pun juga butuh perjuangan gitu kan. Dan balik lagi gitu, kalau lu punya tujuan, punya target dalam hidup lu, kalau lu ngoyo langsung lu pengen jadi sultan, ya lu ya susah. Lu kalau ngerasain dengan perjuangan, dengan proses dikit-sedikit akhirnya dapet puncak, lu akan istilahnya tuh lebih grateful, lebih bersyukur lah dalam hidup lu tuh lebih luar biasa sih. Jadi naik gunung tuh filosofi kehidupannya tuh luar biasa sih. Setuju. Gue dulu waktu sebelum pernah naik gunung, gue mikir gini, orang kenapa sih saat di puncak tuh pada nangis, pada sujud, pada pelukan gitu kan? Tapi pas naik, Pak, nangis sudah. Gue nangis. Iya. Bukan berarti gue ngerayain ulang tahun sendiri, tapi gue ngerasa aku bisa nyampe ya di puncak Gunung Rinjani. Semua perjuangannya dari awal berangkat, capek apa segala, itu beneran jadi kayak, merinding gue. Emang itu pengalaman luar biasa lah gitu. Luar biasa. Ini ada Kreket San nih, Bang. Kalau target penonton di setiap film, Bang Dion lebih milih kualitas atau kuantitas? Nah, ini menarik nih. Lo orang yang seperti apa? Ini penting sih memang diobrolin, tapi nggak pernah nyambung menurut gua. Kualitas sama kuantitas tuh di film Indonesia tuh jarang banget match. Wah, ini menarik. Terus? Iya kan? Dan menurut gue ya memang nggak semua film box office menurut kita, menurut masing-masing selera itu bagus buat personal gitu. Mungkin ada orang yang suka gitu, tapi belum tentu yang orang lain bilang suka gitu. Nah, kalau aktornya pasti ngajar ya
sebenarnya tuh tugasnya seorang aktor adalah mendalami peran, memerankan karakter itu dengan baik, divisualisasikan dalam layar lebar itu, dan akhirnya penonton menonton dengan terhibur dan juga bisa mendalami peran itu gitu. Itu sebenarnya sih skopnya yang cukup kecil, tapi sekarang ya perannya cukup besar gitu karena sosial media, dunia digital dan lain-lain. Akhirnya seorang aktor pun juga harus membantu promosi, marketing dan lain-lain yang sebenarnya memang tugasnya besar di produser film gitu. Ya, tapi ya memang strategi promosi film Indonesia untuk menjadi box office itu nggak ada 1+1 jadi 2 gitu loh. Jadi ya memang berat sih memang. Tapi gimana caranya untuk memupuk rasa kepercayaan kepada penonton bahwa film Indonesia tuh kualitasnya tuh semakin naik gitu loh. Jadi semakin nggak mengecewakan gitu loh. Jadi habis nonton A, oh gue pengen nonton B lagi gitu karena yang film A tuh bagus gitu. Kalau misalnya udah nonton A, waduh jelek nih, udah ogah film Indonesia, bubar film penonton betul. Jadi ya beneran kok banyak banget film-film Indonesia yang bagus gitu ya, tetap ya. Jadi lo harus tetap optimis ya bahasa. Apalagi harus. Kalau menurut gua apalagi nih 2020 ya sempat ketahan gini nih. Ide-ide kreatif apa segala macam dari penulis, tereksplorasi dari aktor-aktornya kayak Dion dan teman-teman yang lain tuh pasti akan total-totalan sih. Karena kan kayak balas dendam nih 3-4 bulan nggak ngapa-ngapain gitu kan. Iya. Banyak banget sih sekarang yang sinias-sinias yang menumpahkan rasa kreativitasnya itu dengan dunia digital ya. Mungkin kalian bisa ngikutin lah kelasnya Ernest, kelasnya Mbak Mira dan lain-lain, Joko Anwar untuk jadi penulis kayak menjadi ya pokoknya apapun yang seluk-beluk di dunia film tuh kalian bisa dapatkan dengan mudah sih sekarang aksesnya di dunia digital. Itu dia. Gila sebenarnya kita dikasih waktu 30 menit sama Gen FM, tapi dia udah 45 menit. Nggak berasa ngobrolnya asik banget, Yon. Thank you banget. Thank you. Sebenarnya masih banyak banget yang pengen kita obrolin, tapi nanti kita akan cari waktu lagi ya. Selesai pandemi ini, main-main ke kantor Gen FM atau Gen FM ngobrol ke tempat Yon dan lain-lain. Pasti. Biasanya promo-promo film kan pasti mampir ke Gen FM juga. Pasti. Berarti terakhir dari seorang Dion Wiyoko pesan nih buat Sobat Gen sama buat yang lagi nonton untuk industri perfilman Indonesia kaitannya. Silakan, Bro. Pokoknya buat teman-teman yang sedang memulai ataupun sedang menjalani proses itu jangan pernah takut untuk ngerasain rasa ditolak ataupun gak dapet peran yang dimau. Itu bagian dari proses sih gitu. Jadi nikmati aja gitu, jalani terus. Jangan pernah berhenti. Kalau berhenti itu namanya gagal. Kalau kita terusin terus ya itu nanti akan ketemu ujungnya, yaitu namanya sukses. Itu dia, Dion Wiyoko 2020. Asik, ada quotes. Thank you banget ya, sekali lagi thank you banget. Sama-sama, terima kasih banyak. Selamat ulang tahun sekali lagi. Ini beneran obrolan yang spesial buat Sobat Gen juga. Habis ini izin di-upload ke YouTube buat bisa ditonton terus sama Sobat Gen ya. Boleh banget. Oke. Sehat terus ya, Bro. Sama-sama berarti juga. Next project akan diumumin di Instagram lo ya, belum boleh diumumin sekarang ya. Next project belum ada sih juga sih. Oke, siap. Pasti nanti ada di sosial media pasti ada lah sneak peek. Siap. Thank you sekali lagi Dion Wiyoko. Thank you banget Sobat Gen. Thank you yang udah nonton. Terima kasih Gen FM. Thank you.